Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Para jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang mulia. Pertama, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat mulia ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajat kita diangkat oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu kita nantikan dan harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas tema tentang at-thariqu ilal jannah, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada kita beberapa jalan untuk menuju surga. Kalau kata Bang Haji Roma Irama, banyak jalan menuju Roma. Kalau kata saya, banyak jalan menuju surga. Artinya untuk menuju surga, untuk mendapatkan jalan surga, itu ada banyak amalan-amalannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi itu bertanya kepada Rasul. Faqala, maka kemudian dia berkata, ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah? Qala na'am. Jadi pertanyaan dari seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah ketika saya salat wajib, puasa Ramadan, kemudian menghalalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, walam azid ala dzalika syai'an, dan tidak menambahi amalan-amalan kecuali tersebut, adkhulul jannah, saya bisa masuk surga? Qala, maka Nabi menjawab, na'am, ya. Artinya apa? Dari hadis yang tadi dibaca ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di antara jalan menuju surga itu bisa dengan pertama sholat 5 waktu. Pertama sholat 5 waktu, Pak. Karena amal apa saja yang kita kerjakan di dunia ini, baik itu sedekah, berzikir maupun yang lainnya, itu enggak akan diterima oleh Allah kalau
kita sendiri meninggalkan sholat 5 waktu. Semuanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kewajiban sholat 5 waktu tidak dijalankan dengan baik. Karena inti daripada ibadah kita di dunia ini, yang pertama itu adalah sholat 5 waktu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa besok di padang mahsyar pun amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholat 5 waktu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah besok di hari kiamat itu adalah sholatnya. Fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Jika sholatnya baik maka baik pula seluruh amalnya, tapi jika sholatnya rusak maka rusak pula seluruh amal perbuatan kita. Maka dari itu mumpung kita masih hidup di dunia ini, mari kita perbaiki sholat 5 waktu kita. Jangan ninggalin sholat 5 waktu. Kalaupun kita sudah istiqomah sholat 5 waktu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki sholat kita, supaya kita bukan hanya sekedar sholat, tapi kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang mendirikan sholat. Ya. Karena beda antara orang yang mengerjakan sholat dan orang yang mendirikan sholat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, jadi setiap Allah perintahkan hambanya untuk sholat 5 waktu, Allah selalu menggunakan redaksi aqimus sholah, aqoma. Ya. Coba aja Bapak baca di Al-Quran, ya, perintah sholat 5 waktu itu redaksinya selalu didahului dengan lafadz aqoma. Aqoma itunya fi'il madhi, ya. Dan Allah perintahkan karena sifatnya wajib dengan fi'il amar. Aqoma fi'il madhi, yuqimu fi'il mudhari, nanti fi'il amarnya aqim kalau untuk khitabnya 1 orang. Tapi kalau khitabnya banyak orang, aqimu, ya, domirnya antum. Aqimus sholata wa atuz zakah. Aqimis sholah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi Allah perintahkan hambanya untuk sholat 5 waktu dengan redaksi aqimis sholah atau aqimus sholah. Yang makna daripada aqimu itu adalah mendirikan. Allah tidak perintahkan hambanya untuk mengerjakan sholat, tapi Allah perintahkan hambanya untuk mendirikan sholat. Apa bedanya mendirikan dengan mengerjakan? Apa bedanya lafadz aqama dengan af'ala? Apa bedanya lafadz aqama dengan fa'ala? Aqama itu artinya mendirikan. Mendirikan itu pasti mengerjakan. Tapi kalau orang mengerjakan belum tentu mendirikan. Jadi menurut Syekh Ismail Haqqi Al-Barsawi dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan dijelaskan bahwa makna daripada aqama itu mengerjakan sholat 5 waktu dengan memperbaiki syarat rukun, kemudian mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran. Jadi makna daripada aqama itu adalah menjaga sholat 5 waktu dengan memperbaiki dan memperhatikan syarat rukunnya dengan baik, kemudian menghayati kandungan-kandungan sholat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita pengen dicatat sebagai muqimus sholah, orang yang mendirikan sholat, maka langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus bisa memperbaiki sholat 5 waktu kita, terutama berkaitan dengan syarat dan juga rukun, ya. Karena meskipun rukunnya bagus, rukunnya benar, rukunnya paham, kalau syarat-syarat sah sholat tidak terpenuhi, maka jangan ngarep sholatnya sah, Pak. Maka dalam kitab fikih tasawuf itu nanti ada syarat sah sholat, ada syarat diterimanya sholat. Kita enggak cukup dengan
memenuhi syarat sah salat dan juga rukun-rukun salat. Tapi kita juga perlu memenuhi syarat-syarat diterimanya salat 5 waktu. Ya. Jadi sebagaimana dijelaskan dalam kitab Mirqatus Su'udit Tasdiq, Mirqatus Su'udit Tasdiq fi Syarhi Sulamit Taufik. Ya. Syarahnya kitab Sulamut Taufik karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu ada syurutu qabulis shalah, syarat-syarat diterimanya salat 5 waktu. Bukan hanya sekedar syarat-syarat sah salat, tapi kita juga pengen agar salat 5 waktu kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pembahasan yang berkaitan dengan diterimanya amal itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya pembahasan tasawuf, Pak. Itu nanti ada syarat-syarat diterimanya salat kita seperti apa, itu nanti dijabarkan di kitab Mirqatus Su'udit Tasdiq fi Syarhi Sulamit Taufik. Ya paling tidak untuk langkah awal perbaiki dulu nih syarat-syarat sahnya. Wudunya kita perbaiki, ya. Jangan asal wudu. Mandi junubnya kita perbaiki, jangan asal mandi junub. Karena banyak orang yang bisa wudu, tapi belum tentu orang bisa mandi junub, Pak. Loh, mandi junub kan gampang. Wah, enggak segampang mandi biasa. Ya, mandi junub itu kan ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Ya, enggak boleh sembarangan. Ya. Kemudian mandi junub juga kita harus tahu meletakkan niat yang baik dan benar itu seperti apa. Ya. Jadi kalau orang wudunya benar sekalipun tapi mandi junubnya enggak benar, ya sholatnya enggak sah. Maka perbaiki nih wudunya, perbaiki mandi junubnya. Dan ini khususnya untuk anak-anak kita nih, Pak, ya, yang udah mau pada nikah. Ya, Bapak punya kewajiban untuk menanyakan ke mereka, sudah bisa wudu belum? Udah bisa mandi junub belum? Jangan sampai itu anak udah mau nikah, wudu aja nggak bisa, mandi junub ada nggak bisa. Emang ada Ustadz, ya, anak remaja yang nggak bisa wudu dan mandi junub? Banyak, Pak. Maka ini menjadi tugas kita sebagai orang tua untuk menanyakan putra putri kita, bisa nggak wudu, bisa nggak mandi junub? Nggak apa-apa, kita tanyain ke mereka, karena ini kewajiban kita sebagai orang tua. Jangan sampai kita membiarkan mereka nggak pada bisa wudu, jangan sampai kita membiarkan mereka nggak pada bisa mandi junub, karena itu semuanya penting. Ya. Mau ngurus anak orang, ya mau jadi pemimpin rumah tangga, itu kan harus menguasai itu, Pak. Wudu dan juga mandi junub, supaya ibadahnya benar, ibadahnya sesuai dengan syariat, ya. Kemudian rukun-rukunnya juga kita mesti tahu, ya. Bagaimana agar kita tahu? Ya harus belajar, harus ngaji. Ilmu yang membahas tentang itu semuanya itu adalah ilmu fikih, ya. Makanya kata Syekh Zainuddin Al-Maribari, pengarang daripada kitab Fathul Mu'in dan juga kitab Irsyadul Ibad, menjelaskan bahwa di antara ilmu yang wajib dipelajari di samping ilmu akidah juga ilmu fikih. Jadi ilmu fikih ini menjadi ilmu yang wajib dipelajari karena berkaitan dengan ibadah. Tujuan kita mempelajari ilmu tersebut itu adalah untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sholat 5 waktu. Karena semua amal kita itu harus dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Itu kata Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang mengerjakan satu perbuatan, satu amalan tanpa dengan ilmu, mardudatun la tuqbalu, ditolak alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagian daripada syarat diterimanya salat 5 waktu kita, ya dengan ilmu itu tadi, Pak. Di samping niatnya benar-benar karena Allah, juga kita harus pakai ilmu ibadahnya. Karena kata para ulama, al-ilmu alatul amal.
wal amal bila ilmin dolal. Ilmu itu adalah alatnya amal, dan amal bila ilmin tanpa ilmu dolalun tersesat. Bapak ngelakuin apa aja tanpa ilmu ya tersesat, karena segala sesuatunya butuh ilmu. Dan masing-masing daripada ilmu itu punya fun-fun tersendiri ya. Kalau kita pengen mempelajari bagaimana memperbaiki akidah, ya kita belajar ilmu tauhid. Kalau kita pengen memperbaiki bagaimana agar ibadah kita itu baik ya, ubudiyah kita baik, muamalah kita baik, ya belajarlah ilmu fikih. Kalau kita pengen memperbaiki kolbu kita, hati kita, ya belajarlah ilmu tasawuf ya. Itu tiga-tiga ilmu harus kita pelajari dengan baik ya. Dan ketahuilah bapak-bapak semua yang hadir pada pagi hari ini, bahwa sholat 5 waktu ini adalah sesuatu yang sangat istimewa yang Allah berikan ke Nabi Muhammad dan juga umatnya. Belum ada sholat yang Allah berikan ke nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang gerakannya itu semantap dan seluar biasa sholatnya Nabi dan sholatnya umat Rasulullah SAW. Ya, meskipun dari 124.000 semua Nabi itu sholat, cuma kalau kita lihat gerakan sholatnya mereka dari 124.000 sebelum Nabi Muhammad, itu jelas gerakannya berbeda dengan sholatnya Nabi Muhammad dan sholatnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gerakan sholatnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kumpulan dari gerakan ibadahnya para malaikat. Kita ini penduduk bumi, tapi ibadah kita, sholat kita itu seperti penduduk langit. Kita ada di bumi Pak, kita ini ahlul ardi, penduduk bumi. Tapi ibadah kita, sholat 5 waktu kita itu seperti ibadahnya ahlus sama, penduduk langit. Karena mulai dari takbiratul ihram sampai ditutup dengan salam, itu semuanya adalah ibadahnya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW mi'raj ke langit, karena ini momennya pas Pak, kita ada di bulan Rajab. Ketika Nabi mi'raj ke langit, naik ke langit, Nabi Muhammad SAW melihat detail malaikat yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat yang ibadahnya takbir terus sampai hari kiamat, ada yang ibadahnya ruku terus sampai hari kiamat, ada yang ibadahnya sujud terus sampai hari kiamat, ada yang ibadahnya membaca tasbih terus sampai hari kiamat. Dan itu semuanya ada pada gerakan sholat. Karena memang Nabi Muhammad SAW itu yang mengajari sholat 5 waktunya, gerakannya itu adalah malaikat Jibril ya. Berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Jibril langsung ngajarin Rasulullah SAW gerakan-gerakan sholat, yang semuanya itu adalah gerakan ibadahnya daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar gerakan-gerakan sholat 5 waktu Nabi Muhammad dan umatnya. Ternyata sampai jumlah rakaat sholat pun diambil dari jumlah struktur sayapnya malaikat Pak ya. Pernah nggak Bapak berpikir, kok sholat 5 waktu jumlah rakaatnya terdiri dari 3 angka doang, 2, 3, dan 4. Padahal angka itu kan banyak, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, ada 10. Kenapa angka 6 gak dipilih? Kenapa angka 5 gak dipilih? Kenapa angka 7 gak dipilih? Kenapa angka 8 gak dipilih? Kenapa angka 9 gak dipilih? Kenapa jumlah rakaat sholat maghrib itu 3 rakaat justru yang dipilih angka 3? Kenapa isya, zuhur, dan asar itu 4 rakaat? Nah, kenapa subuh itu 2 rakaat? Itu ternyata angka-angka itu semua ini adalah angka yang luar biasa, yang diambil dari jumlah struktur sayapnya malaikat Pak. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Fatir,
Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Ini kata Allah dalam surah Al-Fatir. Jadi jangan mentang-mentang Bapak dengerin mathna wa thulatha wa ruba' kemudian yang diingat poligami ya. Ini bukan ayat poligami, Pak ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ardi, pencipta langit dan bumi, ja'ilil malaikati rusula, dan juga yang menjadikan malaikat itu adalah utusan-utusan. Nah, ini lanjutannya uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Yang malaikat itu memiliki struktur sayap 2, 3 dan 4. Itu yang Allah ambil sebagai jumlah bilangan rakaatnya umat Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya Allah pilih dari apa yang ada pada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah ada ancaman berat dari Allah ke orang-orang yang meninggalkan sholat. Bisa saja orang itu disebut kafir murtad, bisa saja orang itu disebut fasik ya. Tergantung mereka itu menerima atau enggak tentang kewajiban sholat 5 waktu. Kalau ada orang ninggalin sholat 5 waktu, kemudian dia masih yakin, masih percaya bahwa sholat 5 waktu itu wajib, cuman karena dia malas kemudian ninggalin sholat, maka status daripada orang tersebut adalah fasik. Ada orang nih nggak sholat, pas ditanya ente kenapa nggak sholat sih? Wah lagi malas nih ya kan? Tapi dia masih tetap yakin di kolbunya, tetap yakin di hatinya bahwa sholat itu wajib, maka dia hanya disebut sebagai orang fasik. Fasik itu adalah orang Islam, orang mukmin yang melakukan dosa besar. Karena tarkus sholah itu min kabair, kabirum minal kabair, termasuk bagian daripada dosa besar. Jadi kalau ninggalin sholatnya karena malas tapi masih meyakini bahwa sholat wajib, dia hanya dihukumi fasik. Tapi kalau ada orang mengingkari wajibnya sholat 5 waktu, pas ditanya kenapa ente nggak sholat? Ngapain sholat nggak wajib? Ini ngapain sholat 5 waktu nggak wajib? Berarti kan mengingkari kewajiban sholat 5 waktu. Padahal kewajiban sholat 5 waktu kan dinaskan dalam Al-Quran. Sesuatu yang dinaskan dalam Al-Quran tentang wajibnya kemudian diingkari, maka orang yang mengingkari tersebut termasuk orang yang murtad, keluar dari Islam. Dan konsekuensinya harus mengulangi 2 kalimat syahadat. Makanya Bapak untuk memahami hadis siapa orang yang meninggalkan sholat berarti kafir, itu nanti dipahami hadis itu dengan baik. Jangan kita memahami sendiri, Pak ya, pahamilah hadis itu sesuai dengan pemahaman yang disampaikan oleh para ulama. Maksud daripada orang yang meninggalkan sholat itu kafir, itu adalah mereka yang meninggalkan sholat sekaligus mengingkari kewajiban sholat 5 waktu. Tapi kalau ada orang ninggalin sholat ya, tanpa mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, hanya disebut sebagai orang yang fasik, pelaku dosa besar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan ancaman berat ke hamba-hambanya yang meninggalkan sholat 5 waktu tanpa udzur. Man tarokas sholata amdan, kata Nabi, man tarokas sholata amdan udziba lahu haqban. Barang siapa yang meninggalkan sholat disengaja nih, orang sengaja ninggalin sholat ya, dengan entengnya dia ninggalin sholat, udziba lahu haqban, maka diazab oleh Allah satu hukum. Satu hukum itu sama dengan orang yang bermaksiat selama 80 tahun ya, itu ninggalin sholat sengaja. Maka berhati-hatilah dengan
salat 5 waktu kita, ya. Apalagi yang umurnya udah di atas 40, ya. Umur udah di atas 40 itu harus selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, harus banyak-banyak ibadah. Ya, jangan terlalu ngoyo dengan urusan dunia. Silakan kita semuanya kerja, silakan kita beraktivitas, tapi jangan sampai aktivitas keduniaan kita melupakan akhirat. Ini kalau udah di atas 40 tahun, Pak. Karena dikhawatirkan orang-orang yang sudah mencapai umurnya 40 tahun tapi masih fokus dengan urusan dunia, ninggalin perkara-perkara akhirat, khawatirnya diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Salat kita perbaiki, syukur-syukur ditambah dengan sunnah-sunnahnya, Pak. Kita tambah nih sholat-sholat sunnah yang rawatib maupun yang ghairu rawatib. Kemudian zikirnya juga kita banyakin, ya. Karena fungsi daripada ibadah-ibadah sunnah itu bisa memberatkan timbangan-timbangan amal kita besok di padang mahsyar. Ya, memang cukup dengan yang wajib pun kita bisa masuk surga, Pak, bisa. Cuman kan kita pengennya bukan hanya sekedar masuk surga, tapi kita kan pengennya langsung masuk surga. Sebab kalau kita hanya pengen masuk surga, semua umat Nabi itu nanti masuk surga, Pak. Semua umat Nabi. Asal statusnya itu adalah ummatul istijabah. Umat yang sudah memenuhi panggilannya Rasulullah SAW. Umat yang sudah bersyahadat. Kita ini termasuk ummatul istijabah. Semua ummatul istijabah Nabi kalau bicara masuk surga, semuanya masuk surga. Cuma nanti ada yang masuk surganya langsung, ada yang mampir dulu di neraka, Pak. Tergantung amal perbuatannya. Ya. Kalau dosa-dosanya banyak, ya, kemaksiatannya banyak, jelas nanti mampir dulu di neraka. Karena kan kata Nabi, surga itu kan tempatnya orang-orang yang suci dari dosa. Fatanadzafu, al-islamu nazifun, fatanadzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nazif. Islam itu agama yang bersih. Fatanadzafu, maka jagalah kebersihan. Fa innahu la yadkhulul jannata illa nazif. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih dari dosa. Tapi kalau masih ada kekotoran-kekotoran yang berhubungan dengan dosa yang ada di kolbu kita, yang ada di diri kita, maka Allah nggak akan masukkan dia ke surga dulu sebelum dosa-dosa yang ada di diri manusia itu dibersihkan oleh Allah. Lewat apa? Lewat neraka itu tadi, Pak. Tapi nanti tetap ujung-ujungnya ummatul istijabahnya Nabi masuk surga. Jadi nggak ada umat Nabi Muhammad SAW yang kekal selama-lamanya di neraka, itu nggak ada. Ya, semuanya nanti diangkat oleh Allah masuk surga. Cuman Bapak ketika mendapatkan informasi seperti ini jangan kemudian berasumsi gini, Pak. Lah, ujung-ujungnya juga masuk surga, nggak usah sholat sekalian. Wah, nah, ya kalau nggak sholat ya alamat di nerakanya lama, Pak. Ya, kan nanti dibersihkan dulu dosa-dosanya. Ninggalin sholat kan dosa besar. Orang melakukan dosa besar itu jatah nerakanya lama, memperlama orang tersebut di neraka, Pak. Ya, kalau ngelakuin dosa besar itu memperlama durasi waktu orang tersebut di neraka. Ya, jadi kalau udahlah ninggalin sholat aja pasti juga masuk surga. Wow, ya udah siap-siap nanti masuk neraka dulu nih, ya kan? Baru diangkat oleh Allah. Ya. Jangan sekali-kali ngeremehin neraka, Pak. Dikiranya panasnya neraka itu sama seperti panasnya api dunia. Api dunia itu nggak ada apa-apanya, Pak. Kalau kita baca kitab Daqaiqul Akhbar karya Syekh Abdurrahim Al-Qadi, itu ada keterangan api dunia, ya, yang selama ini kita pakai buat masak, buat manggang ayam, ya, buat bakar ini itu dan sebagainya, ternyata
itu adalah sedikit daripada api neraka, ya, yang besarnya itu seperti dzarrah, biji sawi, kecil banget. Besarnya itu seperti semut yang sangat kecil, Pak. Itu pun sudah direndam ke air 70 kali. Ya. Dan itu pun sekedar asapnya doang, Pak. Karena malaikat Jibril ketika diperintahkan oleh Allah, suatu hari Nabi Adam ketika Allah turunkan dari surga, Pak. Nah, pas Nabi Adam mau masak makanan, itu Nabi Adam minta api. Ya Allah, berilah hamba api. Karena pada saat itu belum ada nih api, Pak. Nabi Adam turun dari surga itu belum ada yang namanya api. Ketika Nabi Adam di surga itu kan serba enak, ya, nggak perlu masak. Apa yang dia minta ada, apa yang dia minta muncul di situ. Begitu turun dari surga nggak ada api, minta api ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah ya Rabbi, berilah hamba api. Akhirnya Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menemui malaikat Malik. Jadi malaikat Malik, ya tumben Bril ente ke sini, ya kata malaikat Malik, ya kan. Mau ngapain, ya kan? Ya, saya mau minta api nih. Ente mau minta berapa? Ya udah nggak usah gede-gede lah, sebesar kurma. Ya. Pas diberi sebesar kurma itu, ternyata kata malaikat Malik, bener nih sebesar kurma. Iya, sebesar kurma, nggak usah banyak-banyak. Jibril, ketahuilah api neraka sebesar kurma itu bisa meluluh lantahkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sebesar kurma doang, Pak. Ya udah mah dikurangi, ya, dikurangi aja dikurangi. Ya. Seberapa ente mau minta? Ya. Sebiji kurma, bukan sekurmanya, tapi sebiji kurma. Sama Jibril, ya, itu juga bisa menghancurkan apa-apa yang ada di dunia. Ya udah, yang lebih sedikit dari itu bisa nggak? Ya udah, ente mintanya berapa? Sebiji sawi, dzarrah. Kata malaikat Malik, ketahuilah Jibril, itu api neraka meskipun sebiji dzarrah pun, kalau seandainya ditempatkan di pucuk gunung, ini gunung hancur Jibril, ya. Gunung hancur dan keringlah, ya, terbakarlah apa-apa yang ada di dunia ini. Apa-apa yang ada di bumi itu bisa terbakar, hanya cukup dengan sebiji sawi api dari neraka. Terus gimana biar bisa dipakai? Udah, ini sebiji sawi, ya, saya beri ke ente Jibril, kemudian celupkan ke air 70 kali. Sebiji sawi doang, Pak. Ya, ternyata udah dicelupin air 70 kali, begitu ditempatkan di pucuk gunung, itu gunung meletus, Pak. Hancur semuanya. Ini baru sebiji sawi api dari neraka yang sudah dicelupkan 70 kali air. Ini bisa menghancurkan gunung di dunia. Ya. Akhirnya apa? Udah, ini nggak jadi yang sebiji dzarrah. Ya. Saya ambil asapnya doang. Ya. Itu asapnya api sebiji sawi yang sudah dicelupkan air 70 kali, itu asapnya jadi api dunia. Baru asapnya doang itu, Pak. Kira-kira api dunia panas apa panas? Panas apa panas? Panas, ya kan? Ugianya Bapak kena korek dikit langsung minggir, ya kan? Ya. Ini jari Bapak kena korek itu langsung melepuh. Itu baru asapnya doang. Belum api neraka itu tadi. Ya. Maka jangan main-main dengan neraka. Apalagi sampai bapak-bapak bikin bercandaan tentang neraka. Disangkanya neraka itu sesuatu yang ringan. Itu berat luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka kerjakanlah ibadah dengan baik, ya. Sholat 5 waktu jangan kita tinggalkan. Kemudian ibadah-ibadah lain juga kita laksanakan dengan baik, ya. Meskipun kita dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, cuman kita pengennya bukan hanya sekedar masuk surga, kita pengen segera langsung masuk surga. Syukur-syukur tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Nggak usahlah mampir-mampir di neraka, kita mah pengennya langsung. Ya, untuk bisa langsung masuk surga itu dengan pertama sholat 5 waktu yang rajin, kemudian amal-amal lain juga rajin sholat berjamaah di masjid, itu juga bisa menjadi sebab langsung masuk surga, bisa menjadi sebab masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal yang bisa menjadi jalan menuju surga itu adalah wasumtu Ramadhana, puasa bulan suci Ramadan. Ya, insyaallah kurang lebih 40 hari lagi Pak ya. 40 hari lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, tidak dalam keadaan sehat walafiat, sehingga nanti pas masuk Ramadan, pas kita ngalamin bulan suci Ramadan, kita bisa beribadah dengan maksimal Pak. Maka kalau Bapak ditakdirkan oleh Allah, kalau kita semuanya ditakdirkan oleh Allah bisa menikmati bulan suci Ramadan sampai ke bulan suci Ramadan, manfaatkan Ramadan sebaik mungkin untuk ibadah. Jangan ngeprank doa Pak. Kita doa dari Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semangat kita doa seperti itu. Giliran Allah sampaikan ke bulan suci Ramadan, enggak puasa, ya kan? Itu namanya ngeprank Allah dengan doa, ya kan? Ya. Tega-teganya Allah diprank, ya kan? Semangat kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kan yang diminta berkah Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Ya kalau udah sampai Ramadan kita punya konsekuensi apa? Ibadah di bulan suci Ramadan, wabil khusus puasanya. Sholat 5 waktunya jangan ditinggal, kecuali kalau bapak-bapak ada udzur syar'i, sakit parah, ya kan? Kemudian udah tua, nggak mampu lagi puasa, ya. Umurnya udah lanjut 90 tahun, udah pikun, udah nggak sanggup lagi puasa. Kalau itu mah udzur syar'i Pak, boleh untuk nggak puasa, cuma nanti diganti dengan fidyah. Karena ketidakmampuan orang tersebut untuk berpuasa ya selamanya, karena memang umurnya udah sepuh, udah pikun dan sudah nggak sanggup lagi puasa. Gak usah dipaksakan, nanti cukup diganti dengan fidyah. Jadi nanti kalau sampai Ramadan berpuasalah, sholat 5 waktu. Ya, banyak orang yang puasanya iya Pak, puasanya semangat, ngikut sahur, tapi sholatnya enggak, kan? Dia ikut puasa, kira-kira ada enggak? Ada Pak. Ya. Ikut sahur, puasa kok puasa, kan? Ya. Giliran ditanya sholat enggak, ya. Gimana puasanya mau dikabul Allah? Ya. Kalau bicara sah ya sah, karena definisi puasa kan al-imsaku an jami'il muftirat, ya, mithlul akli wa syurbi min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi. Ya kalau kita tinjau puasa dalam segi fikih, itu kan hanya sekedar menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan berhubungan. Mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya kalau bicara sah secara fikih ya sah. Cuman kalau bicara diterima ya tunggu dulu, ya, karena puasanya ninggalin sholat 5 waktu. Ya, jadi kalau Bapak puasa, sayang Pak, kalau puasa udah nahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri, ternyata enggak sholat, sayang itu puasa kita. Dan jangan ngarep diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Bapak puasa, sholat 5 waktu yang rajin, manfaatkan Ramadan untuk ibadah pada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Wa ahlaltul halal. Ya, kemudian selanjutnya yaitu menghalalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Jadi kalau ada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, gak boleh kita haram-haramin Pak. Apalagi penghalalannya itu jelas dinaskan dalam Al-Quran. Gak boleh kita haram-haramin, kecuali kalau memang ada yang memang dinaskan dalam Al-Quran halal, tapi karena prosesnya melanggar syariat, nanti berubah jadi haram. Ya, Allah memang menghalalkan jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba.
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Cuman kan ada jual praktek jual beli yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum dasarnya memang halal, tapi kalau prakteknya ada yang bertentangan dengan syariat, ya jual beli itu nanti berubah hukumnya jadi haram. Jadi kalau sesuatu ini udah dihalalkan oleh Allah, ya kita halalkan. Apalagi udah sesuai dengan syariat, ya kita halalkan. Jangan sampai kita haramkan, karena nanti bahaya, Pak. Wa haramtul haram. Kemudian kita mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau judi itu haram, ya kita haramkan. Jadi praktek-praktek perjudian sekarang ini, apalagi judi online ya dan sebagainya, itu sama seperti judi-judi yang offline, Pak. Satu cukupnya. Jangan mentang-mentang ini kan online ya, haram ya kan, antara halal dan haram. Enggak, Pak. Judi online, judi offline itu semuanya haram. Jangan sampai kita melegalkan itu semuanya, menganggap bahwa itu halal. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah, ya kita haramkan. Ya, jangan kita menganggap itu perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya barangkali ada pertanyaan dari para jamaah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, maaf di samping saya juga ada Ustaz. Begini Ustaz, sehubungan dengan Ustaz kajian kita, Ustaz mengatakan menuju surga itu orang harus suci. Nah, sehubungan dengan itu, selama di dunia ini kan kita sebagai manusia pasti berdosa. Setelah bertobat, diampuni dan tobatnya diterima sama Allah, diampuni dosanya. Pertanyaan saya, apakah catatan dosa tersebut hilang dosa kita hilang dalam catatan, dan di padang mahsyar apakah masih diperlihatkan dosa-dosa tersebut, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang ngelakuin dosa kemudian dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah bisa hilang di catatan? Di catatannya masih tetap ada, Pak. Ya, meskipun sudah diampuni, di catatannya masih ada. Jadi dosa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghilangkan bekas dosa itu di catatan. Ya. Apakah masih tetap nanti ditayangkan oleh Allah? Masih ditayangkan oleh Allah, cuman statusnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang penayangan dosa itu diperlihatkan oleh semua orang, ada yang hanya dilihat oleh pelaku dosa itu dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tergantung daripada dosa itu sendiri. Ya. Kalau dosa itu yang berkaitan dengan mengumbar aib orang lain, ya, itu nanti diperlihatkan oleh Allah. Tapi kalau kita berusaha untuk menyembunyikan aib orang lain, itu nanti hanya Allah dan pelaku dosanya itu yang tahu. Jadi yang jelas dosa yang diampuni oleh Allah itu tidak menghapus catatan bekas dosanya di buku catatan amal, masih tetap ada, Pak. Ya, sehingga nanti pas nanti dihisab, ente dulu ngelakuin ini loh, ya kan? Tapi udah diampuni sama Allah. Catatannya masih, cuman diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maksudnya tetap diperlihatkan baik buat kita, buat umum pada orang lain atau kita sendiri. Ya. Tapi apakah masih dihisap itu, Ustaz? Ya. Baik. Ya, statusnya ya masih tetap dihisap, cuma diampuni. Maksudnya diperlihatkan ya. Tetap ditanya, diperlihatkan. Yang hanya lihat itu adalah pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada dosa yang memang diperlihatkan semuanya, Pak. Semua orang bisa ngelihat. Ya. Itu dosa-dosa apa yang nanti diperlihatkan semuanya? Wallahu alam. Tapi nanti ada yang semua orang juga bisa lihat. Tapi ada yang dilihat pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala aja yang tahu. Jadi kita ngelihat, tapi yang lain enggak. Kita aja yang lihat dan Allah juga lihat gitu.
Jadi tetap diperlihatkan oleh Allah dan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman statusnya diampuni oleh Allah. Jadi ketika ditanya, ini loh kamu udah ngelakuin dosa ini tapi saya ampuni, kata Allah. Berarti kan urusannya selesai. Ya. Tapi tetap nanti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu pernah lakukan ini? Nanti kan yang jawab anggota tubuh kita. Karena posisinya mulut kita ini kan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka jawab, "Ya Allah, ya pernah saya ngelakuin ini," ya kan? Sangannya jawab. "Kamu pernah ngambil ini?" Ya. "Dosa-dosa apa yang dulu kamu pernah lakukan di dunia?" "Ya tangan." Nanti dijabarkan semua sama tangan. Ya, ditampakkan semua sama Allah Subhanahu wa taala, cuma statusnya udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. "Saya udah ngampuni ente, tapi bekasnya masih ada di buku catatan amal." Jadi penghapusan dosa itu tidak menghapus di buku catatan amal. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri pernah ditanya oleh muridnya, apakah dosa yang diampuni oleh Allah itu bisa terhapus di buku catatan amal? Tidak, masih ada di buku catatan amal, cuma statusnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya meskipun status dosa kita diampuni oleh Allah, tetap kita keadaannya malu Pak nanti di hadapan Allah. Karena bekas-bekas dari dosa itu ditampakkan lagi oleh Allah. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya. Ada lagi silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam salat, ya, mohon dijelaskan praktek salat secara tarekat, hakikat dan syariat. Ya. Itu kan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, ya, yang secara jelas gitu. Terima kasih. Baik. Ada lagi? Ya. Baik, sholat secara syariat, thariqat dan hakikat. Ya kalau secara syariatnya, ya ruku-rukunya benar gitu kan. Gerakan-gerakan daripada ruku-rukunya kita benar. Kalau secara thariqah dan hakikat, orang kalau udah berthariqah nanti bisa mencapai hakikat. Ya tidak ada tujuan yang kita tuju kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau secara thariqah dan hakikat, setiap gerakan sholat itu yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang sholat ya, kemudian masih mikirin macam-macam ya, takbiratul ihram, itu ada dunia yang dipikirkan oleh orang tersebut, itu baru menjalankan praktek sholat secara syariat. Allahu Akbar, tapi masih ingat macam-macam itu kan. Kadang-kadang Allahu Akbar ngingat jemuran, kadang-kadang Allahu Akbar ngingat utang dan sebagainya. Itu masih di level syariat. Tapi kalau orang sudah dari takbiratul ihram yang tidak ada yang diingat kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian setiap pergerakan sholat yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang itu akan mencapai kenikmatan daripada sholat. Ya. Karena dia sudah merasakan hakikat daripada sholat itu sendiri. Ya. Kalau thariqah kan berarti nanti berkaitan dengan akhlaknya. Ya. Bagaimana kita berpakaian yang rapi. Ya. Orang yang sholatnya itu pakaiannya bahasanya kurang rapi, itu hanya menjalankan sholat sesuai dengan syariat. Tapi kalau misalnya mau sholat rapi pakaian, baju wangi, ya. Pakaian juga yang dipakai misalnya baju-baju yang layak dipakai, bukan baju yang misalnya bergambar dan sebagainya, pakai peci, pakai sarung, pakai celana. Itu contoh daripada praktik sholat secara thariqah, ya, menjaga akhlak adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau praktik sholat dengan thariqah, dengan menjaga adabnya sudah dilaksanakan dengan baik, syarat rukunya juga bisa dijalankan dengan baik, secara syariat bisa, secara thariqah bisa juga dengan baik, maka insya Allah kita akan mencapai hakikat daripada sholat itu sendiri. Karena tidak ada yang diingat kecuali Allah Subhanahu wa taala, mulai dari takbiratul sampai salam. Bahkan setiap gerakan yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa seperti itu? Ya tergantung. Kalau kita nggak mau belajar nggak bisa. Ya, kalau kita nggak mau belajar tata cara seperti itu, maka kita hanya bisa praktek secara syariat doang. Ya. Dan itu berat Pak. Kita bisa mencapai sholat secara hakikat itu berat. Ya. Bagaimana supaya dari takbiratul ihram
Nggak ada yang diingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita berat, tapi kita terus belajar. Karena di kajian-kajian fikih tasawuf, ya, sebagaimana ada di kitab Sulamut Taufik, seseorang itu akan mendapatkan, ya, diterimanya sholat itu sesuai dengan kadar dia ingat Allahnya itu seberapa. Ya. Jadi kata Nabi dalam satu riwayat di kitab Sulamut Taufik itu, seseorang itu akan mendapatkan diterimanya amal sholat itu tadi sesuai dengan fokus dia ke Allahnya, enggak di setiap gerakan. Ya kalau dia mengingat Allah saat ruku, maka yang diterima itu hanya rukunya. Ya. Orang ingat sholat, ingat Allahnya itu pas nancep ingat Allah di kolbunya itu pas takbiratul ihram doang. Ya, selain itu yang diingat dunia, maka yang diterima takbiratul ihram doang. Ya. Tapi kalau Bapak dari ujung dari takbiratul ihram sampai salam yang diingat Allah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebagaimana yang saya pelajari kalau kita baca kitab-kitab fikih tasawuf, yaitu tadi untuk mendapatkan hakikat daripada sholat itu penting buat kita untuk memfokuskan diri kita ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diingat kecuali Allah dari takbiratul ihram sampai, karena kadar diterimanya sholat itu sesuai dengan kadar kita ingat Allah pas kapan dalam sholat. Ya, ketika ingatnya pas ruku doang, maka yang diterima hanya sekedar rukunya. Kalau kita kan pengen semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerakan-gerakan kita dari takbiratul ihram sampai salam itu pengennya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita amalkan itu adalah memfokuskan qalbu kita ke Allah dari takbiratul ihram. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, walaupun sholat khusyuk fokus, tapi kalau wudunya nggak sah, tetap sholatnya nggak sah juga Pak Ustadz. Nah sekarang banyak dipraktekkan oleh jamaah umroh yang ikut di Mekah atau di Madinah Pak Ustadz. Ini praktek wudhu Pak Ustadz. Iya. Jadi karena tempatnya jauh kalau mau wudhu lagi, maka dia pakai semprotan air Pak Ustadz. Iya. Jadi ibu-ibu bapak-bapak tuh hanya nyemprot sendiri atau disemprotin sama temennya untuk wudhu. Jadi pakainya cuma satu botol diisi dengan air zam-zam, terus disemprotkan ke bagian-bagian untuk wudhu itu Pak Ustadz. Nah ini sah atau tidak pertanyaannya. Baik. Oke. Jadi gini, terima kasih Pak. Enggak mungkin syaratnya enggak dipenuhi sholat bisa khusyuk, itu enggak mungkin Pak. Orang wudunya enggak benar nih, terus sholatnya bisa khusyuk, itu enggak mungkin. Karena syarat mencapai kehusuan itu dengan memenuhi syarat-syarat sah dulu, baru bisa mencapai derajat khusyuk. Bagaimana mungkin orang mau khusyuk kalau ada syarat-syarat sholatnya yang belum terpenuhi dengan baik? Memang praktek wudhu dengan menggunakan spray langsung disemprotkan ke wajah itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Terus yang boleh gimana? Silahkan Bapak pakai spray, cuma tata caranya ya sesuai dengan yang disampaikan oleh para ulama. Ya, jangan langsung disemprotkan ke wajah, tapi disemprotkan dulu ke tangan, harus ada genangan dulu di tangan ini. Karena makna ghuslun itu berbeda dengan mashun. Ya, ghuslun itu harus ada genangan air di telapak tangan. Jadi misalnya kalau Bapak pakai spray, itu pun yang volumenya 1 mud, Pak. 1 mud itu kurang lebih 600 ml. Ya. Yang praktek wudhu yang salah itu kalau dia pakai spray langsung disemprotkan ke wajah. Ini yang salah. Silakan Bapak pakai spray, cuma nanti pas basuh wajah disemprotkan dulu ke tangan Pak, cerot sampai ada genangan air nih, baru kemudian kita basuhkan ke wajah. Karena definisi daripada membasuh itu harus ada genangan air di sini nih di tangan. Semprotkan dulu, ada genangan air, inilah ginilah Pak. Ya, jadi ghuslun itu nggak mesti banyak. Ya, ini udah cukup. Ya, ini ada genangan air. Ini namanya ghuslun, membasuh. Jadi kalau prosesnya gini, Pak, disemprotkan dulu nih ke tangan, ada genangannya, baru dibasuhkan ke wajah, bener, boleh. Kemudian pas basuh tangan juga sama, semprotin dulu ada genangan air, kemudian basuh
tangan kita. Benar. Yang nggak benar itu langsung disemprotkan ke wajah, itu nggak benar. Ya. Jadi mencapai derajat kekhusyuan itu harus memenuhi syarat-syarat sholat dengan baik dan benar. Ya. Jadi orang kalau pengen khusyuk ya syarat-syarat sahnya harus dipenuhi dulu Pak, baru bisa mencapai derajat khusyuk. Ya. Kalau belum dipenuhi mah nggak dapat derajat kekhusyuan. Makanya jangan asal kita ngambil ilmu ya, mentang-mentang viral di YouTube, viral di TikTok, Instagram, di Facebook, kemudian kita anggap itu benar kan, misalnya. Waduh, ini kan udah viral berarti benar. Karena ada praktek itu yang di WA ya kan, udah viral itu yang di TikTok. Ya, sebab wudu pakai spray semprot gini. Ya, lagi backgroundnya Masjid Nabawi ya kan. Ini wudu yang ini nih, wudu yang simple, disemprotin ini. Ini praktek wudu yang kurang tepat dan dalam mazhab Imam Syafi'i itu enggak diperbolehkan. Ya. Silakan pakai spray, cuman harus ada genangan air. Kalau memaksakan kayak gini, wudunya enggak sah. Ya. Sayang dong, ya kan? Udah sampai ke Mekah, ternyata tawafnya enggak sah, ya kan? Sholatnya karena praktek wudunya enggak benar, jadi sholatnya enggak sah. Sayang, maka pentingnya kita belajar supaya kita bisa paham nih antara ghuslun dan mashun, perbedaan membasuh dan mengusap kita harus paham. Jadi membasuh itu kalau kita praktek wudu dengan media tangan itu harus ada genangan air. Ya. Kemudian mengalir ke wajah kita. Membasuh tangan juga sama. Saya juga kalau nganter jamaah umroh Pak, kalau di Masjid Kuba, Masjidil Haram, kalau saya arahkan jamaah setiap mau tawaf, itu saya arahkan jamaah untuk bawa air 1 botol. Ya, air 1 botol, dan itu bukan air zam-zam Pak, air biasa. 1 botol yang volumenya itu 600 ml, botol yang sedang. Ya. Tujuannya untuk apa? Kalau sewaktu-waktu batal di pertengahan tawaf, saya ajak itu jamaah untuk menepi Pak. Kemudian cari tempat aman, wudu di situ. Dan insya Allah itu nggak bikin lantai becek Pak. Ya. Karena saya sudah sampaikan tata cara wudu dengan air 1 mud. Ya sebelum berangkat saya langsung kasih penataran ya kepada jamaah informasi ilmu berkaitan dengan kaifiyah wudu dengan 1 mud. Ya saya sampaikan. Ya, jadi samping langsung, termasuk di Masjid Kuba. Di Masjid Kuba itu kan penuh Pak. Ya, kalau pas waktunya umroh itu di bulan Rajab Maulid kan penuh ya, itu saya arahkan jamaah semuanya bawa air ya, 1 botol aqua. Buat apa Ustaz? Buat wudu. Jadi kalau batal langsung duduk bawah pohon, saya ajarin wudu itu, langsung pakai wudu, pakai air 1 mud tadi. Jadi simple dan sah ya. Jadi intinya gini Pak, jangan sampai Bapak menganggap kesahan wudu itu dilihat dari seberapa banyak menggunakan air ya, tapi kesahan wudu itu dilihat dari seberapa mampu kita memanfaatkan air meskipun itu sedikit ya. Jadi pakai 1 mud boleh, cuman kita harus ajarin nih tata caranya yang baik dan benar ya, supaya nanti pas di Mekah ya harus memenuhi syarat dulu 1 mud. Ini kan kurang dari 1 mud ya, kurang dari 1 mud. Jadi kalau udah 1 mud, meskipun yang terpakai sebenarnya nggak 1 mud sih, sebenarnya segini juga bisa. Cuman kita memenuhi syarat dulu 1 mud. 600 ml. Iya, 600 ml. Ya kita gugurkan dengan 1 mud itu tadi. Meskipun prakteknya sebenarnya kurang. 1 mud itu lebih Pak sebenarnya, lebih. Jadi kalau udah praktek 1 mud, ya, sebotol aqua sedang, ya, sebotol aqua sedang Pak. Ustadz. Okay. Itu ada yang ngasih contoh sampai ke satu gelas aqua juga dapat. Iya. Jadi digugurkan dulu 1 mud. Karena di hadis Nabi kan, ya di mazhab Syafi'i juga. Wa kana Nabi sallallahu ada, boleh kurang dari itu. Ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bi muddin. Nabi Muhammad itu wudu pakai air 1 mud. Jadi kita menggugurkan dulu 1 mud dulu nih volumenya.
Meskipun yang dipakai sebenarnya kurang dari 1 mud, cuman kita gugurkan dengan 1 mud itu tadi. Ya, untuk menambah keutamaan seperti itu. Meskipun di madzhab lain ada yang membolehkan bahasanya dengan 1 gelas ini, ya. Yang penting prakteknya benar. Ya. Cuman saya selalu mengarahkan volumenya dulu dipenuhi 1 mud. Adapun kalau yang dipakai setengahnya nggak masalah, yang penting kita makainya di volume 1 mud. 1 mud dulu. Gitu. Maka yang paling aman itu sebenarnya di botol itu tadi untuk mengukur dulu nih. Ya, baru nanti kalau kurang tambahin lagi buat 1 mud, kemudian kita pakai meskipun yang dipakai itu setengahnya seperti itu. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya warusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallallahu